application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kembali dengan suara yang masih agak bindeng, ya karena kan Anda tahu flu itu nggak bisa sehari sembuh gitu ya. Tapi tetap saya membuat konten ini untuk Anda, karena ini sesuatu hal yang sangat menarik menurut saya. Begini loh, kemarin malam saya diundang sebagai salah satu tamu VVIP dalam acara deklarasi dukungan sejumlah tokoh dan kalangan untuk Ridwan Kamil dan Suswono, ya, untuk menduduki Jakarta 1 dan 2-nya. Oke? Nah, acara deklarasi ini dan sekaligus talk show yang disebut Talk Show Jakarta Riang Gembira ini diselenggarakan oleh RAPI. RAPI itu Relawan Pemimpin Indonesia, singkatannya ya. RAPI itu singkatan dari Relawan Pemimpin Indonesia. Ketuanya itu Pastor Jimmy Untoro. Ya, kalau Anda orang Kristen, pasti Anda tahulah siapa Pastor Jimmy Untoro ini ya. Dihadiri oleh sejumlah tokoh gitu ya, dari beberapa partai politik, juga beberapa artis yang di dalamnya ada diskusi dan deklarasi serta penandatanganan akta politik oleh Ridwan Kamil. Antara lain, bagaimana Ridwan Kamil itu menjamin kesetaraan untuk kehidupan beragama misalnya. Ya, di situ ditandatangani oleh Ridwan Kamil dan beberapa tokoh agama. Yang mana Ridwan Kamil berjanji jika dia terpilih dan tidak melaksanakan apa yang sudah dia tanda tangani, kita boleh tagih ke dia. Di situ juga dia mengklarifikasi beberapa isu soal misalnya sudah pernah saya bahas ya, bahwa dia hanya pro satu agama. Dalam hal ini agama Islam, itu tidak benar. Oke lah, nanti itu akan saya bahas ya di beritanya, termasuk dukungan Pak Prabowo dan Jokowi untuk Ridwan Kamil ini. Oke, seperti biasa ada yang ringan dan yang lucu dulu nih ya, dan juga sekaligus serius ya sebelum saya bahas hal tadi. Apa itu yang ringan dan yang lucu juga sekaligus serius? Oke, kita lihat dulu ini satu ya. Kembali mengenai pemberantasan judi online. Nah, ini ada cuitan dari Partai Sosmed ya. Dia bilang, kami baru saja dapat laporan tentang situs judi online tambang888.com yang mengaku sebagai situs judol anti blokir. Wah, ngakunya nggak bisa diblokir nih ya. Mari kita lihat setelah pelindung-pelindung mereka di Komdigi ditangkapi, apakah masih anti blokir? Nah, di bawahnya itu ada dua kutipan tuh ya. Yang pertama lah kita lihat ya, di sini ada diskusi di antara seseorang dengan admin gitu ya. Izin lapor situs min. Gua ex-player dari kedua situs ini. Dari dulu gua nggak pernah ke blokir. Main di situ pun enak, sampai akhirnya rungkat segala tabungannya dan lain-lain. Semoga bisa diblokir. Dalam hal ini tambang 888 dan apa itu Roma 77 serta yang namanya Toto ya. Nah, di sini disebutkan yang Roma77.com sudah tidak bisa dibuka, tapi tambang888.com masih bisa. Nah, saya belum cek sih ya. Ini kan percakapan mereka. Nah, ini contohnya nih yang tambang888.com-nya. Ya kan? Nah, menarik ya.
Kemudian Partai Sosmed juga mencuit, ternyata Tribun Medan ya pernah mempromosikan judi online. Waduh, menarik ya. Media massa tapi mempromosikan judi online. Nah, di sini ada juga cuitan dari seorang namanya Chandra, bukan Chandra Teja sih ya. Ini memperlihatkan ini super win ya. Main hik domino ya, hadiah bisa 7 miliar. Termasuk yang dipromosikan oleh Tribun Medan. Ini sebagai artikel, tapi ini sejak lama sih, sejak 2021 ya. Cara mudah mendapat jackpot di game hik domino. Ini kan game yang pernah saya bahas juga, udah lama sih ya. Oke. Nah, kembali lagi mengenai judi online. Ya, Radio El Sinta juga memberitakan mengenai tersangka DPO judi online yang berinisial A ditangkap polisi di salah satu apartemen di wilayah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi Selasa lalu. Mantap ya. Ini berita masih hot nih Selasa kemarin ya kan. Nah sekarang kita lihat lagi nih hal yang masih hangat juga mengenai Tom Lembong. Dalam sidang pra peradilan kan Tom Lembong itu nggak terima, dia dituduhkan, bahkan sudah ditahan ya, sebagai tanda kutip koruptor. Kenapa saya sebut tanda kutip, kan masih harus dibuktikan ya. Kasus impor gula. Nah, dalam sidang pra peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ini, menurut Metro TV, tim hukum dari Kejaksaan Agung keberatan atas permohonan pra peradilan yang diajukan Tom Lembong. Jaksa menegaskan Kejaksaan Agung telah mengantongi 4 alat bukti. Kita tahu kan kalau mau mengajukan suatu kasus minimum 2 alat bukti. Ini 4. Nah, sehingga dinilai telah memenuhi syarat. Oke? Nah, ini dia nih, kita masuk dulu nih mengenai dukungan Prabowo dan Jokowi sebelum nanti saya bahas yang saya sebutkan di awal. Makanya jangan di-skip kalau nonton video saya. Di Jawa Post ya diberitakan ya, ini beberapa hari yang lalu lah ya, dukungan Prabowo dan Jokowi ke Ridwan Kamil disebut berdampak positif pada peningkatan elektoral. Iyalah, seorang presiden gitu ya yang menang 58% dan Jokowi juga yang ikut andil dalam pemenangan Prabowo yang tingkat kepuasan masyarakat itu sekitar 80%-an, sudah turun gunung gitu ya, mendukung khususnya Ridwan Kamil dan juga Lutfi di Jawa Tengah. Ya iyalah, pasti berdampak positif dan meningkatkan elektoralnya Ridwan Kamil dalam hal ini. Nah, kemudian JPNN.com juga memberitakan permintaan Jokowi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, untuk pilih Ridwan Kamil supaya menang 1 putaran seperti halnya Prabowo di Pilpres lalu. Ya, supaya ngirit-ngirit ongkos gitu ya. Kebetulan kan nomor 1 dia ya kan, nomor urutnya bersama Pak Suswono. Jadi pilih nomor 1 untuk masyarakat Jakarta ya, supaya menang 1 putaran ya, irit biaya ya kan. Nah, pada hari ini ya, Selasa juga kemarin ini ada berita mengenai, karena di hari sebelumnya ada di satu acara Pak Jokowi itu terang-terangan kalau pada waktu Pilpres kan Pak Jokowi kan tidak pernah mengatakan hal yang eksplisit, misalnya pilihlah Pak Prabowo, nggak ada. Tapi sinyal-sinyal ya kita sudah tahu ada dukungan Jokowi pada saat Pilpres itu. Tapi pada Pilkada kali ini Pak Jokowi terang-terangan, eksplisit ngomong. Nanti saya kasih lihat videonya, ya. Dikatakan di sini di Tribun News, Ridwan Kamil semringah usai dapat dukungan dari Jokowi
di Pilkada Jakarta. Bahagia sekali katanya. Ya iyalah, karena di sini Ridwan Kamil dapat promosi terang-terangan, eksplisit. Makanya nanti saya kasih lihat videonya ya. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Menarik ya. Nah, apa lagi nih? Bentar. Kan? Kemudian di sini dikatakan juga di Kompas, Ridwan Kamil mengaku disemangati Prabowo lewat WhatsApp. Kenapa lewat WhatsApp, Pak? Ya karena Prabowo kan lagi di luar negeri. Ya kan? Sebelum nanti kampanye akbar. Ya. Semangat ya. Oh ya karena didukung lah sama Prabowo. Semangat dong. Masa nggak semangat? Nah, kemudian Detik News juga memberitakan Jokowi minta para relawannya, khususnya yang di Jakarta, bergerak menangkan Ridwan Kamil. Kalau masif bisa seperti Pilpres, 1 putaran. Iyalah, masa iya dong. Aduh, mantap banget ya. Jadi minta 1 putaran supaya seperti Pilpres. Nah, Bapak bisa aja. Nah, kita dengarkan saja nih videonya ya, supaya jangan dibilang saya asal cuap. Yuk kita nonton ini videonya. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Asik. Dalam skup manajemen kecil, mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Ambil minum. Mantap. Karena kalau sudah urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Pasti ada. Di situ ada urusan yang berkaitan dengan landscape kota, pasti ada. Dan yang lain-lainnya. Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi? Rido. Iya enggak? Rido. Iya enggak? Betul. Betul Pak, betul. Kalau saya itu aja, udah. Itu aja. Sekarang tinggal Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya bergerak dalam waktu yang sangat sempit ini. Siap, siap. Kalau gerakannya masif, benar semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. 1 putaran. Siap, 1 putaran Pak. Bisa kayak Pilpres. Pilpres itu bayangan kita 51%, dapatnya 58,5%. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi. Videonya padat, singkat, dan jelas. Pak Jokowi berpesan bahwa Ridwan Kamil selain rekam jejaknya pernah menjadi wali kota dan juga gubernur, ya sudah pastilah kalau pernah jadi wali kota dan jadi gubernur punya pengalaman dong. Di acara deklarasi rapi kemarin itu, Pak Ridwan Kamil juga menjelaskan ketika beliau menjadi wali kota Bandung waktu itu, saat dia jadi wali kota Bandung 3 tahun, dia pernah ditawarkan untuk menjadi gubernur Jakarta.
Tapi setelah dia pikir-pikir dan berkonsultasi dengan ibunya, wah ini menarik nih, saya baru tahu nih. Ibunya melarang, karena ibunya bilang selesaikan dulu tugasmu di Bandung sebagai wali kota. Jangan istilahnya haus kekuasaan. Maka dia nurut sama ibunya. Dia tidak mencalonkan diri sebagai Cagup DKI waktu itu, maka dipilihlah Anies Baswedan. Gitu ceritanya. Jadi Anies Baswedan itu beruntung karena Ridwan Kamil menolak. Gak ada yang tahu kan? Saya juga baru tahu semalam itu, ya. Nah itu satu. Kemudian setelah itu dia dicalonkan sebagai Cagup Jawa Barat dan menang sebagai gubernur. Nah juga diceritakan di situ sebelumnya, bahkan sebelum menjadi wali kota Bandung, dia tadi Pak Jokowi bilang kan S1-nya dari ITB, S2-nya Urban Design dari Berkeley. Aduh, kurang apa gitu ya. Nah, sebagai orang lulusan Urban Design dan seorang arsitek, ternyata Pak Ridwan Kamil berhasil menyelesaikan puluhan proyek. Waktu presentasi kemarin, dia tunjukkan apa yang dia sudah lakukan di China, dia sudah lakukan di Singapura, di Arab, ya, bahkan sebuah gereja di IKN itu hasil desain Ridwan Kamil. Nggak ada yang tahu kan? Luar biasa. Saya pun baru tahu, kalau saya nggak ikut kemarin acara deklarasi rapi, saya nggak pernah tahu itu puluhan karya-karya Ridwan Kamil di kota-kota besar dunia. Wih, hebat dong. Nah, Pak Ridwan Kamil juga menceritakan ketika dia menjadi mahasiswa di luar negeri itu, dia sempat pasti menjadi minoritas sebagai seorang muslim di negara non-muslim gitu ya. Dia kesulitan ketika mau beribadah. Oleh karena itu, dia bertekad kalau dia menjadi pemimpin nanti, dia mau juga minoritas ya di area atau di daerah, atau kalau mungkin jadi presiden di negara atau daerah yang dia pimpin, dia mau pastikan minoritas tidak perlu dapat kesulitan seperti yang dia alami ketika dia kuliah. Oleh karena itu, saya juga sudah tahu ya, silakan lihat video saya mengenai Ridwan Kamil yang sebelumnya ya. Di situ dia berhasil menyelesaikan beberapa masalah perselisihan antar agama misalnya di Jawa Barat. Jawa Barat kan tingkat toleransi beragamanya kan cukup tinggi, dan Pak Ridwan Kamil itu berhasil menyelesaikannya satu persatu. Misalnya contoh suatu izin gereja Katolik Bunda Teresia kalau nggak salah namanya ya, itu yang sudah terkatung-katung bertahun-tahun akhirnya bisa diselesaikan oleh Ridwan Kamil dan diserahkan kepada pihak gereja itu ya. Dan setiap tahun Pak Ridwan Kamil ikut perayaan Imlek ya. Setiap tahun juga kalau ada Natal, dia memastikan suasana Natal kondusif di kota Bandung dan Jawa Barat ya. Dan masih banyak lagi ya. Dia juga yang membuat sekitar 31 aktivis negara Islam Indonesia ya, tidak digebuki sama dia, dirangkul dan bisa meninggalkan ya organisasi terlarang itu. Jadi daripada kita pukul, mari kita rangkul katanya. Dengan cara ini dia bisa mengatasi konflik-konflik beragama di Jawa Barat waktu itu. Jadi seperti di video saya sebelumnya, kalau ada yang bilang hati-hati jangan pilih Ridwan Kamil, sebab kalau pilih Ridwan Kamil dia hanya pro satu agama, yaitu agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Itu hoax, sudah pernah saya bahas juga. Waktu itu Ridwan Kamil dalam acara debat kalau saya tidak salah memang mendukung acara maghrib mengaji yang khusus untuk muslim lah. Nah disitulah dipelintir seakan-akan kalau Ridwan Kamil menang dia hanya pro satu agama. Yang enggak lah, dia cuma bicara soal program maghrib mengaji, bukan artinya otomatis cuma untuk satu agama. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, tuh kan dia untuk satu agama, salah, udah pernah saya bahas. Kemudian ada satu video ya mengenai seorang pendeta katanya ya, yang dipenjara oleh Ridwan Kamil. Saya ketawa aja, saya dikasih link videonya, nggak mau saya nonton. Maaf, saya juga pendeta.
ya. Bukannya saya tidak empati dengan pendeta itu kalau benar dia di penjara, tapi saya sudah search di semua media massa mainstream, Kompas lah, bahkan Tempo, Suara.com yang kompor-kompor itu, nggak ada tuh. Nggak ada cerita Ridwan Kamil memenjarakan pendeta. Memangnya Ridwan Kamil nggak ada kerjaan? Ucuk-ucuk pendeta yang nggak salah dipenjarain sama dia. Lah, kalau itu terjadi sudah gempar, sudah ada di media massa nasional. Nah, ini baru muncul di YouTube pendeta itu menjelang pilkada. Ya, saya nggak tahu ya, pendeta itu mungkin benar di penjara, tapi kasusnya apa saya nggak tahu, dan saya nggak mau nonton. Pusing saya dengar ininya. Sekali lagi ya, saya juga seorang pendeta. Kalau benar pendeta itu pernah di penjara, saya menyatakan empati saya. Tapi saya nggak tahu kasusnya. Nggak mungkin lah Ridwan Kamil kucuk-kucuk ciduk orang itu. Dia juga kan seorang gubernur, bagaimana dia bisa ciduk pendeta yang tidak bersalah untuk dipenjara? Pakai otak coy, ya. Oke deh, masih banyak lagi ya. Nah, nanti saya bahas lagi belakang. Nah, nanti kampanye akbar Ridwan Kamil Suswono, saya lupa nih hari apa ya. Mungkin di hari Minggu ya, di hari Minggu. Jokowi pastikan akan hadir di kampanye akbar Ridwan Kamil dan Suswono di lapangan Banteng. Ya. Nah, pada hari Minggu itu pula nanti ada paguyupan, aliansi, sebut saja gitu ya. Sebut saja kalangan atau masyarakat Tionghoa yang juga akan membuat sebuah deklarasi pada hari Minggu sore lah ya, di Pantai Indah Kapuk ya. Jadi kalau Anda walaupun Anda bukan orang Tionghoa tapi warga Jakarta yang tertarik untuk ikutan dalam deklarasi ini di PIK, silakan hadir ya. Nanti tempat dan waktu yang pastinya akan saya umumkan di konten saya mendatang ya, tapi hari Minggu ini juga ya. Oke, apalagi di sini. Nah, orang langsung ngoceh, apa itu Jokowi? Udah pensiun jadi presiden bukannya santai-santai kok ikut kampanye? Lalu kok lu sibuk coy? Lu waktu jadi presiden aja bilang presiden nggak boleh kampanye. Padahal ada undang-undang yang menjamin presiden boleh kampanye. Padahal waktu itu kan Jokowi kan tidak eksplisit kampanye untuk Pak Prabowo. Walaupun dia punya hak waktu itu. Orang sudah ngoceh. Lah ini sudah jadi rakyat biasa. Masih ngoceh. Takut nih ya. Takut nih ya. Karena Banteng misalnya menakutkan. Bukan menakutkan ya. Menakuti Pak Jokowi, karena setiap calon yang dia dukung menang gitu ya. Oleh karena itu ini TV One News memberitakan bahwa anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menilai tidak ada yang salah dengan dukungan Presiden ke-7 Jokowi terhadap Cagup Jakarta 2024 Ridwan Kamil. Pak Jokowi dan hak politik seluruh warga negara Indonesia untuk memberikan dukungan kepada calon yang akan berkontestasi itu sah ya, sama seperti warga biasa. Bahkan kalaupun dia masing presiden boleh, seperti halnya Pak Prabowo yang sekarang sedang disoroti mendukung Ridwan Kamil dan Lutfi, punya hak, baca undang-undang coy ya. Nah ini keseruan talk show Jakarta Riang Gembira di acara deklarasi dari RAPI ya kemarin ya. RAPI ya sudah saya katakan itu singkatan dari Relawan Pemimpin Indonesia yang ketuanya Pastor Jimmy Untoro ya. Di situ ada talk show dengan Poppy Darsono. Kita tahu Poppy Darsono entrepreneur ya, fashion dan sekaligus desainer. Dan juga ada siapa lagi tuh sebelahnya Poppy Darsono? Buba Alfian, international makeup artist ya. Ada juga Baby Kristami, Miss Global ya, Miss Global Indonesia, dan Angel Peter, Indonesian singer. Nah, di dalam talk show itu yang saya katakan saya juga ikut hadir cukup menarik karena Kang Emil ini sebagai city atau urban planner seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, dia sudah menjanjikan akan ada festival seni setidaknya setiap sebulan sekali. Misalnya di sepanjang Jalan Sudirman nanti kalau dia terpilih sebagai gubernur akan diadakan festival seni pada malam hari.
Kalau Car Free Day di pagi hari sudah biasa, nanti kalau beliau jadi gubernur Jakarta, sebulan sekali, ini janjinya ya, di sepanjang Sudirman itu ada festival seni seperti di luar negeri, bebas kendaraan dan digelarlah festival seni. Selain itu juga di 44 kecamatan seluruh Jakarta. Bayangkan, dengan demikian dia menghidupkan ya roda perekonomian, satu untuk para desainer seperti Poppy Darsono, aktivis seni seperti Angel Peters maupun Baby Kristami maupun Buba Alfian. Nah, itu pun akan menambah peluang orang untuk mendapatkan pekerjaan baru, ya. Nah, ini caranya brilian menurut saya ya. Kemudian dia juga akan dia sebutkan peralatlah saya sebagai orang yang memang harus diperalat untuk kepentingan Anda. Wah, saya takjub lah atas presentasi Pak Ridwan Kamil semalam. Agak panjang lah kalau saya harus cerita panjang lebar soal itu ya. Nah, di akhir acara seperti yang sudah saya katakan, ditandatanganilah deklarasi dari RAPI atau Relawan Pemimpin Indonesia ya, yang menyatakan mendukung penuh 100% kepada Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024-2029 ya. Nah, dia minta seluruh karyawan, keluarga ya dari para relawan ini untuk datang ke TPS tanggal 27 November, hari kasih suara ini ya, untuk memenangkan pemilihan gubernur Jakarta ini ya. Nah, di saat itu juga ditandatanganilah fakta integritas ya antara Pak Ridwan Kamil dengan beberapa tokoh termasuk tokoh agama yang salah satunya menjamin kebebasan beragama bagi penduduk Jakarta jika Pak Ridwan Kamil jadi gubernur Jakarta. Dia juga menjamin keterwakilan wanita di dalam tanda kutip kabinetnya. Tapi tentu saja dia bilang bukan gara-gara untuk memenuhi 30% kalau wanitanya nggak berprestasi tetap dia angkat, enggak. Tapi dia berusaha untuk menempatkan 30%. Di dalam dokumen-dokumennya, dialah yang paling sering menyebut Pancasila ketimbang calon lain yang tidak pernah menyebut Pancasila. Menurut Ridwan Kamil, menyebutkan wanita atau keterwakilan wanita dia juga yang paling banyak ya. Jadi menurut saya kalau Anda masih percaya bahwa Ridwan Kamil itu kadrun, Ridwan Kamil itu hanya pro satu agama gitu ya, ya Anda benar-benar cupet gitu ya, Anda dungu, Anda enggak search gitu ya. Anda search di Google ya prestasinya Ridwan Kamil khususnya untuk kebersamaan umat beragama di Jawa Barat ketika dia jadi gubernur ya. Jangan mudah termakan hoax, apalagi hoax yang tidak berdasar. Tapi kalau Anda masih percaya hoax murahan, Anda benar-benar bebek dungu. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.